wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kok enggak semangat? Udah makan belum di rumah? Belum, Bu. Mau terlambat. Mau terlambat, Bu. Nah, semangat ya. Ya, Bu. Sebelum belajar, dirapikan dulu tuh meja, kursi yang berantakan. Supaya belajarnya enak. Ya, Ibu. Nah, sebelum kita masuk materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, ketua kelasnya dipimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Tak ada, Bu. Masuk semua, Bu. Ibu absen dulu ya. Ya. Bibi Haisa, Hadir. Dwi, Hadir, Bu. Putri, Hadir. Desyana. Hadir, Bu. Masuk semua ya. Semangat kan Rajin, belajar hari Bu. ini? Semangat, Bu. Hari ini kita belajar apa, Bu? Kita bahas, kita nyanyi dulu ya biar tambah semangat, nanti Ibu jelasin materinya. Ya, Bu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tuh. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, hari ini Ibu akan membahas apa? Tahu, Bu. Ini kita akan membahas, mengklarifikasikan mengenai hewan yang ada di ASEAN dan bisa membandingkan antara hewan beranak, bertelur dan beranak. Coba kalian buka bukunya. Halaman berapa, Bu? Nah, halaman pertama. Nih, negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Sebelumnya kita kan sudah belajar tuh hewan yang ada di negara Asia. Maksudnya negara Asia Tenggara itu negara apa saja? Yang pertama Indonesia, Brunei, Bu. Indonesia, Malaysia. Filipina, Malaysia, apalagi? Hmm, Laos, Laos. Kamboja, Thailand. Vietnam masuk kamu? Nah, masuk Vietnam. Apalagi? Timur Leste. Leste. Nah, dari halaman pertama di situ kan ada gajah. Yuk Ya. kita baca. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Dengan menjaga gajah putih, usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Gajah putih ya, Bu. Ya, nah kita buka di halaman selanjutnya. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Karena luas lautan Indonesia mencapai 5,6 juta kilometer persegi. Di dalam lautan, Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya itu adalah ikan tuna. Kan Ikan tuna kalian itu tahu? bisa dimakan, kamu? Bisa, ikan tuna itu mahal ya. Oh, kenapa mahal, Bu? Ya, mungkin susah didapatkan di lautan besar. Nah, selanjutnya itu ada gambar burung. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur
dahan. Burung apa? Takurdahan, Bu. Takurdahan. Mengapa disebut takurdahan? Itu Kak, Bu, suka di dahan-dahan Iya, Kak, Bu. pintar sekali Putri. Itu yang burung hinggap di dahan, jadi disebut Takurdahan. Yaitu takurdahan hidup di Laisya. di Malaysia, benar sekali. Oh, benar Kak, Bu. Iya, hewan ini termasuk hewan yang Lindungi. yang Kenapa, Bu? dilindungi negara karena itu hewan yang akan punah. Oh. Potensinya itu tidak lagi banyak, sudah Sedikit. Populasinya, Bu. Populasinya, iya. Nah, selanjutnya hewan-hewan di atas yang sudah kalian jelaskan tadi, bisakah kalian menemukan hewan-hewan lainnya? Nah, di situ kan ada penjelasan dan isian yang harus kalian kerjakan. Coba kalian kerjakan, satu kelompok terdiri dari 2 orang. Kalian kan bisa bagi jadi 2 kelompok ya, dikerjakan. Ibu kasih waktu. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kalian menemukan hewan lainnya? Kemudian kalian catatlah temuan kalian pada tempat yang telah disediakan. Baik, kerjakan ya. Ibu Ya, tunggu. Bu. Bagaimana? Sudah? Belum, Bu. Apa ada kesulitan? Sedikit lagi, Bu. Masih baca-baca, Bu. Kerjakan ya. Dengan kelompoknya masing-masing. Jangan mencontek. Bu, Nana nyontek saya, Bu. Kenapa nyontek Nana? Kerjakan sendiri-sendiri. Nana enggak belajar, Bu. Itulah Nana harus belajar ya. Jangan main HP, jangan main terus. Kerjain. Ya, Bu. Bu, Dwi enggak mau ngerjain, Bu. Dwi, kerjain. Jangan malas Dwi. Kita berkelompok itu biar saling membantu. Ya, Bu, dia suruh saya terus, Bu. Ayo Dwi, kerjakan Dwi. Itu banyak Dwi. Hewan-hewan yang kamu ketahui pasti tahu lah. Di buku kalian itu juga sudah ada penjelasannya. Gimana kelompok dini? Pada kesulitan? Enggak ada, Bu. Ya, kerjakan ya. Sama Putri. Gimana? Udah selesai? Udah, Bu. Udah. Baik. Gua ambil ya jawabannya. Kan? Ya, Bu. Nah, ini adalah kelompok dari Putri dan Dwi ya. Ya. Menurut kelompok kalian, yang pertama adalah singa, berasal dari Singapura. Ya, Bagaimana Bu. yang lain? Betul. Nah, bisa kasih Ibu alasan? Itu, Bu, di Singapura kan ada patung singa itu ya, Bu, iya, ya, singa singa mancur. putih. Iya, yang mengeluarkan air ya. Iya, Kak? itu, Bu. Benar. Yang kedua, kerbau. Dari jawaban Putri dan Dwi, kerbau air berasal dari Vietnam. Bagaimana yang lain? Itulah, Bu. Betul. Nomor 3, menurut kelompok Putri dan Dwi, harimau. Harimau Malaysia berasal dari, sudah pasti tahu lah ya, Malaysia, Bu. dari Malaysia. Sesuai namanya. Sesuai namanya. Bagaimana kelompok yang lain bisa diterima? Bisa lah. Bisa. Baik ya, benar ya.
Baik, kelompok selanjutnya, kelompok Dwi dan Desyana. Kelompok Dini dan Desyana ya. Di sini jawaban Dini dan Desyana. Yang pertama itu komodo. Mereka bilang komodo itu berasal dari Indonesia. Bagaimana kelompok Putri dan Dwi bisa diterima? Ya Bu, di Ya. NTT atau Ya, NTB? bisa berasal dari Indonesia ya. Ya. Dan yang kedua, menurut menurut Didi dan Desyana, Tamarau berasal dari Filipina. Benar ya? Bisa diterima ya? Bisa Bu. Nah, yang jawabannya yang ketiga, menurut kelompok mereka, elang laut yang berasal dari Brunei Darussalam. Iya, benar ya. Bagaimana kelompok yang lain bisa diterima? Bisa. Bisa. Ibu kasih nilai ya, benar ya. Ya Bu. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya, di buku kalian kan ada penjelasan. Halaman berapa Bu? Halaman, coba kalian buka halaman 65. Bisa dibuka bukunya. Sudah. Ibu baca ya. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Nah, tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, ada yang tahu cara hewan berkembang biak itu ada berapa jenis? Kan melahirkan Bu. Nah, ada yang melahirkan. Itu Bu, ayam bertelur. Nah, itu adalah jenisnya, jenis hewan apa saja ya? Ini Ibu mau kalian menjelaskan yang pertama, hewan yaitu ada yang melahirkan, kemudian ada yang bertelur, kemudian ada melahirkan dan Bertelur. beranak dan bertelur. Itu beranak dan bertelur tuh sekalian Kak Bu. Iya, dia tuh sekalian itu langsung dua-duanya. Oh. Dan di sini kalian bisa jelaskan bertelur itu disebut, ada yang bisa bantu Ibu, bertelur itu disebut apa? Ovipar Kak Bu. Nah, yang pertama disebut ovipar. Kemudian kalau yang melahirkan disebut apa? Vivipar. Vivipar. Udah pandai ya Bu, ada Ibu. di buku Bu. Oh, ada di buku. Iya ya. Coba kalian tutup. Jadi kita sama-sama belajar. Kemudian apalagi yang beranak dan bertelur? Ovo vivipar Bu. Vivipar. Nah, bisa diulangi Putri bagaimana Hewan yang bertelur disebut? ovipar. Kemudian Hewan yang beranak vivipar. vivipar. Hewan yang Kemudian beranak bertelur ovovivipar. ovovivipar. Betul ya, beri aplaus dulu. Ya Bu. Nah, kalian tuh sudah bisa ya membeda-bedakan. Yang pertama ovipar tadi bertelur. Sekarang Ibu minta, hewan apa sih yang bertelur? Ayam. Ayam Bu. Ayam, apalagi? Bebek. Bebek, apalagi? Cicak. Cicak dan Burung. yang berbentuk unggas ya. Ya. Burung. Nah, apalagi yang Ibu mau? Vivipar. Vivipar itu tadi disebut apa? Melahirkan. Melahirkan. Hewan apa saja sih? Kucing. yang melahirkan? Kucing. Apalagi? Anjing. Anjing. Apalagi? Apalagi Bu ya? Sapi. Sapi. Apalagi? Kambing. Kambing. Bisa yang lain? Bisa. Paus ya. Lumba-lumba melahirkan Kak Bu. Melahirkan lumba-lumba. Nah, yang terakhir ini jenis ovovivipar. Disebut apa tadi? Beranak bertelur. Beranak bertelur. Hewan apa aja? Saya enggak tahu Bu, apa Bu? Hewan yang beranak bertelur itu seperti kadal. Kadal Kak Bu? Iya, kadal. Habis itu komodo. Kemudian Bu itu gimana Bu? bertelur beranak? Burung. Buaya. Oh, buaya. Burung itu kan unggas yang Ya. bertelur ya. Nah, di sini coba kan kita baca. Yang tadi Putri nanya apa? Bertelur dan beranak ya. Iya. Nah, adakah hewan? Coba kalian perhatikan di buku kalian.
adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada. Nah, contoh lainnya itu adalah ular. Ular kan bertelur, Bu. Bertelur. Ular bertelur sekaligus beranak. Oh iya, Kak, Bu. Ya. Kemudian jenis ular tidak selamanya melahirkan anak, tidak selamanya melahirkan yang disebut vivipar. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus dengan cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan sekaligus beranak ovovivipar. Kemudian, dapatkah kamu menyebutkan hewan ovovivipar lainnya? Nah, selain ular tadi ibu bilang hewan apa? Kadal, komodo, buaya. Nah, kalian sudah paham kan? Kemudian berdasarkan bacaan di atas, lengkapilah diagram yang ada pada buku kalian untuk menambahkan contoh hewan lainnya. Tambahkan ya hewan apa saja yang sudah kita sebutkan tadi. Kasih Ya, Bu. waktu biar untuk belajar kalian di rumah memahami apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Tulis ya, Dwi. Ya, Bu. Itu, Bu. Putri, tulis yang kamu sebutkan tadi. Bagaimana? Sudah dicatat jawaban dari teman-teman kalian tadi? Udah, Bu. Nah, kemudian kita akan mengisi dari media yang telah ibu buat ya. Tunggu ibu tempel dulu. Kalian bisakah membedakannya? Yang pertama itu adalah bertelur yang disebut Ovipar. beranak disebut vivipar. Beranak dan bertelur disebut Ovovivipar. Baiklah, siapa yang ingin maju dulu? Ya, Bu. Nah, Putri silahkan maju untuk mengisi bertelur kah atau beranak kah atau beranak dan bertelur. Ya, Bu. Baiklah, ini adalah jawaban dari Putri ya. Bertelur, Putri menyebutkan ikan. Bagaimana, betul? Betul, bertelur ya. Kemudian Putri menyebutkan kucing beranak. Bagaimana yang lain? Betul ya, beranak kucing ya, tidak bertelur ya. Ya, Bu. Kemudian beranak dan bertelur yang memiliki satu kesatuan, yaitu Putri menyebutkan buaya. Bagaimana, bisa diterima semuanya? Bisa. Bisa, benar ya jawaban Putri ya. Putri sudah mengerti. Baik. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti kan? Ini adalah jawaban Putri. Selanjutnya siapa yang ingin maju? Coba Desiana maju. Nah, ini adalah jawaban dari Desiana. Nah, ini adalah jawaban dari Desiana ya. Kita bahas sama-sama. Jawaban Desiana yang pertama, dia bertelur adalah ayam. Bagaimana ayam? Bertelur kah? Ya. Kemudian beranak, Desiana menyebutkan sapi. Benar ya, sapi itu tidak bertelur ya. Sapi sama dengan kucing, dia beranak. Kemudian Desiana menjawab beranak dan bertelur, yaitu ular, yaitu disebut ovovivipar. Bagaimana yang lain, bisa diterima jawaban Desiana? Bisa. Ya, udah paham ya? Beri aplaus dulu. Baiklah, yang terakhir siapa ini yang mau menempel? Nah, coba Dini ya, yang diam-diam tuh dari tadi. Maju Dini. Nah, ini adalah jawaban dari Dini ya. Kita cek ya, kita koreksi sama-sama. Dini menjawab bertelur adalah, dia menjawab kura-kura. Bagaimana teman yang lain? Kura-kura bertelur atau beranak? Bertelur. Berarti benar ya jawaban Dini ya.
Kemudian Dini tidak menjawab beranak dan bertelur ya. Nah, jadi beranak Dini menjawab paus. Nah, betul enggak yang lain paus jawaban Dini? Betul ya. Berarti Dini sudah paham ya, kalian semua sudah paham ya apa yang dimaksud bertelur, beranak dan bertelur. Kasih aplaus buat Dini. Baiklah, kalian sudah memahami apa itu bertelur, beranak dan bertelur. Kalian sudah menguasai. Selanjutnya coba kalian buka buku halaman 66. Sudah dibuka bukunya? Bu. Nah, dari halaman 66, tulislah manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar, secara bertelur dan beranak. Nah, manfaatnya ya, coba kalian isi, tulis. Nanti kita bahas sama-sama apa kalian sudah mengerti. Kalian sudah mengerti membedakan yang mana ovipar, vivipar, ovovivipar. Jadi sekarang kalian menuliskan apa sih manfaat dari perkembangbiakan hewan. Tulis ya, Ibu kasih waktu. Sudah selesai? Udah, Bu. Sudah. Nah, coba Ibu mau kalian membacakannya. Kumpulkan ya, kita bahas sama-sama. Ini adalah jawaban dari kalian ya. Ya, kalian sudah mengerti manfaat dari ovipar atau vivipar. Ibu akan membacakan jawaban dari Putri. Putri menjawab di sini ovipar. Manfaat perkembangbiakan ovipar. Yang pertama, Putri menjawab embrio hewan dapat terlindung dari lingkungan karena ada cangkang yang membungkusnya. Misalnya dari suhu lingkungan yang terlalu dingin atau panas, yaitu ovipar bertelur. Kemudian nomor 2, Putri menjawab, di dalam cangkang telur terdapat aninion sebagai sumber protein, air, serta dapat melindungi embrio dari guncangan serta benturan. Nah, karena dia kalau bertelur itu tidak boleh ada guncangan ya, nanti dia mudah pecah, tidak menghasilkan yang diharapkan oleh induk. Kemudian yang ketiga, telur dapat ditempatkan di saring yang telah dibangun oleh induk sehingga diharapkan dapat terlindung dari predator. Itu maksudnya telurnya itu contohnya seperti telur penyu. Nah, penyu itu dia mengubur telurnya kan. Nah, disembunyikannya telurnya supaya tidak dimakan oleh predator lainnya yang akan memakan anak atau telur dari induk si penyu. Nah, maksudnya ini di sini kan kalian sudah menuliskan, misalnya itu telur penyu yang diletakkan di dalam lubang pasir yang kemudian ditutup. Nah, benar ya jawaban Putri, beri aplaus buat Putri. Nah, selanjutnya ini adalah jawaban dari Nana. Nana menjawab di sini vivipar. Yang pertama Nana menjawab, induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan dari predator. Kurang lebih ya jawabannya sama Putri tadi. Kemudian yang kedua, kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya. Itu yang dilindungi ya, induknya itu mampu menjaga yang dilahirkannya tuh tadi. Udah paham ya Nana ya? Baiklah, kasih aplaus buat Nana. Nah, kalian ini sudah paham ya
bisa membedakan perkembangbiakan dari ovipar, vivipar, dan opovivipar. Nah, sebelum Ibu menutup, apakah ada yang masih bingung atau yang ingin ditanyakan? Silahkan ditanyakan ya, supaya tidak ada pertanyaan yang akan kalian tanyakan lagi. Oh, tidak ada ya? Ada, Baiklah. Bu. Kita simpulkan sama-sama bagaimana? Ya, kita simpulkan ya. Kesimpulannya adalah di mana masing-masing hewan ini ada perbedaannya. Yang pertama disebut ovipar, yaitu bertelur. Contohnya yang sudah kalian tempel seperti ikan, ayam, kemudian kura-kura ini bertelur. Kemudian kalian menjawab vivipar yang disebut beranak atau melahirkan. Yang kalian sebutkan ini kucing, sapi, paus itu adalah beranak ya. Kemudian yang terakhir yaitu beranak dan bertelur yang disebut ovovivipar, di mana hewan ini bereproduksi dengan bertelur dan beranak seperti buaya, ular atau kadal. Nah, sebelum Ibu menutup, kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa ya. Silahkan Putri pimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.